Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat buat kalian semua. Jadi hari ini gue akan mereview jalur Puncak 2 yang katanya teman-teman udah keren sekarang. Jadi jalanannya itu udah bagus, udah mulus teman-teman. Nggak sama seperti beberapa bulan yang lalu waktu gue terakhir lewatin Puncak 2. Jadi nanti gue akan review jalanannya itu seperti apa, apakah aman atau enggak untuk kalian-kalian yang mau bawa kendaraan roda 4 atau bahkan lebih ya. Oke, saat ini gue akan langsung masuk aja ke flyover putar baliknya Pol Tangan teman-teman. Nah ini adalah putar balik flyover putar baliknya Pol Tangan. Nanti kita akan lewat jalan raya Depok ya, lalu masuk ke jalan raya Bogor, lalu kita akan menuju ke Pasar Cibinong. Nanti gue akan mulai trip ini dari Pasar Cibinong teman-teman ya. Oke, ikutin terus video ini, dan seperti biasa sebelum gue mulai video reviewnya, kita bumper dulu teman-teman. Let's go. Saat ini kita sudah berada di daerah Cibinong nih. Jadi kalau kalian sudah melewati dari flyover Cibinong, ini kalian belok ke kiri aja teman-teman. Ini yang mengarah ke Citerep. Sampai nanti kalian mengarahkan kendaraan kalian, untuk yang bawa kendaraan pribadi, motor ya maksudnya ya, itu sampai ke Pasar Citerep dulu teman-teman. Nah nanti akan gue jelaskan kembali lanjutannya seperti apa. Yuk kita lanjut lagi perjalanan ini teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita akan ketemu simpang nih. Jadi ada yang belok kanan, ada yang lurus. Jadi kalau kalian mau ke Jonggol atau Sukamakmur atau Puncak 2, lurus ya, karena kanan itu mengarah ke Hambalang ya, sorry. Jadi kafe-kafe coffee shop yang ada di Hambalang itulah, tempat-tempat yang lagi viral itu. Nah kalian bisa ke kanan tuh kalau misalkan kalian mau ke Hambalang atau Taman Fatan kayak gitu, itu bisa ke kanan. Nah kalau untuk yang ke Puncak 2, kalian lurus terus aja teman-teman ya. Kondisi jalannya seperti ini ya. Jadi ini dua kendaraan lebih lah. Kalau kalian bawa kendaraan roda 4 lewat sini, ini bisa banget nih, aman banget. Karena jalur ini juga kira-kira lebarnya itu sekitar 6 meteran lah ya, 5 meter atau 6 meter lah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dua mobil tuh kokosan kayak gitu, ini nggak akan ada masalah teman-teman. Yuk kita lanjut lagi jalurnya teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di Pangasbon. Ini satu. Yang ungu ini apa bang? Taro ya. Ini satu deh. Oke teman-teman, ya sudah habis. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Let's go. Masih bang. Oke, di depan ini kita ketemu pecah jalan nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau yang ke Taman Fatan pun juga bisa nih lewat sini nih tuh. Taman Fatan tuh Hambalang, bisa belok kanan. Nah kita yang Sukamakmur Jonggol lurus terus aja sini teman-teman. Yuk lanjut lagi. Dia nih, kita sampai ke satu tempat menarik lagi nih, Pabuaran River Farm. Jadi di sini ada semacam aviari. Nah pinggirnya adalah sungai-sungai gini teman-teman, bisa kalian lihat ya. Jadi view-nya keren banget teman-teman. Nah kalau sore mungkin bisa lah main-main air di sini nih kalau kalian singgah ke sini ya. Nah itulah view yang ada di daerah-daerah sini teman-teman, keren banget ya.
Nah itu aviarinya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Cepet banget emang jalur Sukamakmur ini ya. Juara banget kalau kalian mau healing di sini tuh. Mau nyari alam nggak usah jauh-jauh, bisa di sini teman-teman. Saat ini kita sudah berada di simpang sebagai patokan lagi ya. Jadinya ada pertigaan mengarah ke Curug Golek. Jadi kalau kalian sudah sampai sini, kalian ambil ke kiri nih, arah Curug Cipaminggis teman-teman. Oke, jangan ke kanan ya. Ini ikutin jalan-jalan terus. Ini jalanannya masih halus banget teman-teman. Daerah sini tuh jalanannya bisa dibilang cukup terawat ya. Jadi memang sangat diperhatikan oleh Pemda setempatnya. Keren banget ini, benar-benar halus jalanannya nih. Meskipun naik turun, tapi jarang kita temukan jalan-jalan berlubang gitu teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati ya. Seperti saat ini tuh. Ini curam banget ini, curam banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kita masih ikuti jalan terus aja teman-teman ya. Ini masih lumayan. memang Wow, keren banget teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di Bukit Batu nih. Ini midpointnya anak-anak sepeda nih, banyak yang sering kesini. Nah, kalau kalian mau terusin ke Puncak 2, kita ke kiri. Kalau Curug Ciherang itu ke kanan teman-teman. Yuk kita sekarang langsung ke kiri ya teman-teman. Let's go. Nah, banyak juga tuh yang lagi ngeres siang-siang gini sekalian makan siang. Nah, oke. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di daerah Villa Kayangan nih. Objek wisata Villa Kayangan tuh ada di bawah teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kondisi jalannya ya. Kondisi jalan menuju Villa Kayangan. Jalannya seperti ini teman-teman. Ini sejuk banget asal kalian tahu teman-teman. Nah, itu dia tempatnya di bawah. Kelihatan nggak? Sepertinya nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Kalau kalian misalkan mau ke Villa Kayangan, ini pintu masuknya teman-teman tuh. Lembah Pinus Camp dan Cafe. Selamat datang di wisata alam Villa Kayangan. Ke bawah terus teman-teman. Tempatnya ada di sana. Nah, itu. Kalau kalian mau lihat, kayak berhenti sebentar. Oke, itu dia Villa Kayangan. Tuh, kalau kalian mau ke Villa Kayangan bisa ke bawah situ teman-teman ya. Tapi kebetulan saat ini kita nggak ke itu. Gue malah disuruh datang, disuruh masuk nih sama yang jaga. Oke, kita lanjut lagi aja. Di sini tuh udah adem banget ini ya. Sekilas ini vibes-nya hampir sama seperti ketika kita ke Gunung Halimun Salak teman-teman. Nah, ini tuh udah pohon-pohon pinus gitu ya. Ini dingin banget asli, dingin banget teman-teman. Tapi memang ini vibes yang dirindukan sih sebetulnya. Kondisi-kondisi alam yang seperti ini, udara yang seperti ini. Nah, di bawah ini nggak jauh, nanti kita akan ketemu Curug Ciherang. Jadi memang kalau kita perhatikan teman-teman ya, gue sendiri juga bisa nyimpulin nih, jalur yang gue lewatin semua dari awal tadi, dari masuk ke Babakan Madang itu ya, itu penuh banget sama yang namanya lokasi wisata teman-teman. Sampai dengan saat ini tuh, jadi ada air terjun, ada coffee shop, ada restoran yang ada di view-nya ketinggian, view-nya sawah. Nah, ini adalah Curug Cipaminggis teman-teman. Curugnya ada di dalam. Jadi kalau kalian mau ke Curug Cipaminggis, ini juga salah satu jalurnya teman-teman. Tuh. Jadi kalian bisa masuk ke dalam. Nanti trekking mungkin sekitar 2 kilo kalau nggak salah. Nah, nanti kalian bisa masuk ke dalam. Itu ada curug, ada villa, ada kolam renang, ada camping ground, ada yang lain-lain juga. Bisa kalian nikmati di dalam situ teman-teman ya. Tapi karena kita nggak kesana, yuk kita lanjut lagi aja dulu menuju ke Puncak 2 ya. Berhenti di mana? Oke. Sepertinya gue akan berhenti dulu nih teman-teman, mau ngeres dulu. Tadi kayaknya ngelihat tukang bakso nih. Oke. Di sebelah mana? Ini. Oke. Wow. Baksonya gede banget. Oke, alhamdulillah sampai teman-teman. Kita makan dulu teman-teman ya. Kita ngeres dulu nih. Jadi tempat ngeres gua kali ini ada di depannya Curug Cipaminggis teman-teman. Nah,
Makan siang dulu teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ayo kita makan dulu teman-teman ya. Perbatasan jalur yang diberesin sama daerah pemerintah setempat. Nah ini patokannya itu Curug Cibeet teman-teman. Kalau Curug Cibeet itu ke kanan, itu ke atas. Nah di sini adalah batas jalur yang diperbaiki teman-teman. Nah di sini kita udah masuk ke perbatasan Cianjur. Nah ini adalah Cianjur, jalur yang itu masih Bogor teman-teman. Sekarang kita lanjut nih ke jalan barunya Puncak 2. Wih, halus banget ya. Tahun lalu waktu gua kesini, ini jalanannya tuh masih batu teman-teman. Kalau hujan itu lumpur, jadi jalanannya itu belum rapi. Makan waktu banget lah kalau jalurnya lewat sini, sekalipun indah ya. Tapi dengan kondisi jalan yang becek, hancur, bebatuan kayak gitu. Batu-batunya gede-gede banget teman-teman, segede-gede batu makadam gitulah, segede ember. Nah ini lagi proses perbaikan terus dijalankan. Jadi mungkin yang saat ini akan dibenahi adalah dari sisi tebing-tebing untuk gotnya teman-teman, karena ini dulu yang diselamatin. Soalnya kalau misalkan tebingnya ini nggak diselamatin, percuma aja gotnya dibenerin, nantinya akan gempur-gempur lagi teman-teman. Nah ini dia, ini adalah view yang ada saat ini dengan jalur. Ini mulus ya, semuanya mulus cuy, mulus. Keren banget jalanannya ini tuh, Masya Allah. Pemandangannya bagus, jalanannya udah diperhatiin. There's no reason lah kalau kalian gak lewat sini. Misalkan ke puncak, alternatifnya lewat sini aja bro. Udah nggak ada perdebatan lain. Nah ini mungkin terputus karena jembatan ya. Ada yang tahu mungkin alasannya kenapa kalau jembatan itu nggak dilanjutin proses pengecoran kayak gitu? Bisa komen di bawah teman-teman ya. Karena tadi sempat putus tuh coran betonnya. Tapi it's okay. What the view man. Keren banget. Tahun lalu lewat sini becek banget cuy. Ini akan gue berikan footage-nya buat kalian. Tahun lalu gue lewat sini, vlog pertama gue waktu gue coba review jalur ini. Ini mungkin bisa dikatakan juga hampir sama sebagai tol Kayangan ya, yang ada di Jawa Tengah sana. Keren banget sumpah, Masya Allah. Jalannya sudah diperhatikan banget ini sama pemerintah kotanya, pemerintah kota Cianjur ya khususnya ya. Nah ini yang tadi gue bilang, di sini itu distribusi sayur mayurnya itu kuat banget teman-teman, karena memang ladang-ladang yang ada di lereng-lereng sini tuh hampir semuanya penghasil tanaman-tanaman tadi ya, seperti gue bilang ya, bawang, kemudian ada tomat, ada sawi putih, ada mentimun, yang seperti itu tuh tumbuh subur banget teman-teman di sini. Nah inilah dia pemandangan atau kondisi terkini dari jalur Puncak 2 ya, jalur baru, mulusnya super mulus teman-teman. Gila, cobain deh lewat sini kalau kalian mau ke puncak, asli keren banget ini. Gak nyesel kalian lewat sini. Dulu membutuhkan waktu mungkin sekitar 2 jam ya kalau kalian dari Jonggol sana Sukamakmur menuju ke Cipanas. Saat ini kalau gue rasa nggak akan makan waktu sebanyak itu. Nah dulu gue lewat sini nih, di tengah situ. Nanti gue akan kasih footage-nya ke kalian kalau ada. Sebelum ada jalur ini hancur banget teman-teman jalannya. Sekarang coba lihat, mulus banget teman-teman. Nah ini adalah lembahan kerennya nih teman-teman nih. Gue mau coba overtake dulu si mbak ini, oke? Oh ya pak. Nah ini dia teman-teman. View-nya men. Gue kayaknya akan berhenti di depan dulu deh sebentar. Bisa kalian lihat kan lembahan itu, gunung apa itu gue nggak tahu deh. Tapi emang keren banget teman-teman. Ini dulu hancur banget, sekarang halus banget teman-teman.
Pokoknya kalian bisa pastikan puas ketika kalian mampir ke sini teman-teman. Ini dia nih teman-teman. View seperti ini nih yang jadi daya tarik. Kenapa jauh-jauh kita rela-rela gitu ya jalur naik turun mendaki ya, karena kita pengen lihat view-view yang seperti ini teman-teman. Ini untuk self healing cocok banget sih teman-teman ya. Nah ini juga ada bunga-bunga, gue nggak tahu nih bunga apa. Bunga ini tuh banyak ada di acara-acara pernikahan ya mah. Iya. Ini gue nggak tahu nih bunga apa nih, tapi memang banyak banget sih gue sering temuin bunga-bunga itu sebagai bunga dekorasi di taman-taman pelaminan gitu. Tapi oke lah. Yuk kita lanjut lagi teman-teman ya. Oh iya, bagus. Nah. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, perjalanan ini tuh saat ini sudah mendominasi lereng-lereng perkebunan warga ya. Jadi lereng-lereng ini biasanya itu ditanami tanaman-tanaman kayak wortel, kemudian bawang, tomat. Nah jadi kita timun ya kayak gitu. Jadi kita nih udah masuk ke daerah-daerah agrarinya nih. Jadi benar-benar warga lokal di sini memang kebanyakan atau mayoritas ini sebagai petani-petani ini teman-teman. Dan memang di daerah yang saat ini kita lalui ini memang terkenal sebagai distributornya wortel atau bawang, daun bawang, tomat, timun untuk dikirimkan ke pasar Kramat Jati teman-teman. Ada juga sawi putih, kol. Nah ini dia nih yang keren. Jadi sensasi vibes-nya itu hampir sama seperti kita ke Dieng ya. Atau mungkin kalau kalian ada yang pernah ke Kaliangkrik, Magelang, nah ini hampir sama. Tuh, view-nya seperti itu teman-teman ya. Ini keren banget ini. Jadi pemandangan ini sih sebenarnya yang akan kita dapatkan ketika kita itu menjajal jalur ini sih teman-teman. Ini benar-benar view yang memanjakan mata banget teman-teman. Jadi ini adalah salah satu jalur alternatif untuk kalian-kalian yang mau ke daerah puncak, nggak mau kena macet di daerah Gadok atau Ciawi atau sekitaran sana itu. Jadi ini adalah jalur alternatif yang bisa kalian gunakan sebagai jalan pengganti. Astagfirullah. Tangannya sultan itu. Udah di belakang aja deh mah. Di belakang aja dah, belakang aja dah. Belakang aja dah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita. Tadi habis ngeres sebentar di Batu Lawang. Sekarang kita akan lanjutin perjalanan menuju ke Taman Bunga Nusantara ya, Cipanas. Sebelum ini kayaknya udah mau hujan nih, ngeri-ngeri juga nih. Masa pengalaman tahun lalu terulang lagi? Jangan sampailah kehujanan. Tapi so far sih harusnya ini cuacanya bagus banget ya saat ini ya. Cuma berangin aja, jadinya untuk menikmati jalurnya Puncak 2 itu syahdu banget teman-teman. Oke yuk, ikuti lagi perjalanannya sampai dengan nanti sampai di Taman Bunga Nusantara teman-teman ya. Yuk, let's go. Oke cuy, balik lagi nih. Nah itu dia, perbukitan-perbukitan yang dihiasi dengan tanaman-tanaman yang saat ini warga-warga lokal tanami. Ini jadi penyegar mata ya, jadi nggak bikin boring juga di jalan. Sebetulnya di jalannya ini sih memang nggak bikin boring ya, karena kan jalurnya kan nggak yang lurus-lurus aja. Ini jalurnya nikung, naik turun, terus pemandangannya juga coba kalian lihat sendiri. Ini kan indah banget ya. Jadi kalau dipikir-pikir emang jalur Puncak 2 ini kenapa nggak dari dulu gitu ya diginiin ya. Soalnya kan emang kita nih yang mau ke puncak itu sebetulnya butuh jalur alternatif yang memang bisa dikatakan layak untuk dilewati gitu kan. Wah ini kayaknya udah mulai amblas lagi nih. Nah nggak apa-apa, mungkin nanti akan ada perbaikan kembali teman-teman. Soalnya kalau memang kita
akan menuju ke salah satu objek wisata teman-teman, itu yang akan dicari tahu itu adalah infrastrukturnya dulu, termasuk jalan, penerangan, kemudian ada bengkel nggak, tempat makan, atau mungkin pom bensin mungkin. Nah, faktor-faktor seperti itu tuh memang harus dijadikan salah satu bahan pertimbangan ya. Nah, ini salah satu contohnya. Di kondisi yang dulu jalanannya nggak bagus saja, Puncak 2 itu masih jadi alternatif untuk mereka-mereka yang memang hobi touring, hobi nerabas apalagi. Kemudian kalau memang kebetulan motornya itu adalah motor-motor semi trail atau mungkin trailnya, itu mungkin akan suka dengan jalur yang dulu. Dan yang saat ini pun bukan berarti ini menghilangkan minatnya pemotor-pemotor terabas untuk melalui jalur ini, karena memang nggak cuma jalan yang kayak gitu aja, trek kayak gitu aja yang mereka cari sebetulnya teman-teman. Tapi wallet. Tapi memang pemandangan sih ya. Intinya sih memang pemandangan ini yang ada saat ini di daerah Puncak 2 ini sih the best banget sih menurut gue teman-teman. Ya, ini sebentar lagi kita udah akan sampai nih di daerah Cipanas ya, di bawah di Taman Bunga Nusantara teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus melewati lagi-lagi perkampungan yang ya bener-bener mirip banget Nepal Van Java ya. Mirip banget Nepal Van Java teman-teman. Kaliangkrik. Keren banget sih. Kalau aja misalkan di sini tuh mungkin ada ya villa kayak gitu, villa atau penginapan homestay yang disediakan oleh warga lokal. Mungkin guanya aja yang belum tahu. Sebetulnya ini kalau dikelola jauh lebih serius. Maksudnya ini kan memang kalau dikatakan sebagai objek wisata memang belum ya. Tapi kalau memang dilihat dari keindahan lokasinya sendiri, ini sebetulnya bisa dijadikan salah satu destinasi teman-teman. Kenapa enggak ya kan? Berwisata itu kan nggak melulu tentang ada objeknya seperti gunung. Kalau gunung sih mungkin di sini udah ada ya. Maksudnya kayak air terjun atau pantai atau sungai-sungai yang beraliran deras. Kan nggak harus melulu seperti itu, atau prasasti-prasasti. Terkadang tempat yang bisa bikin kita hilangin stres aja itu udah bisa dijadikan sebagai tempat wisata teman-teman. Nah ini kalau misalkan dikelola jauh lebih serius, mungkin akan menambah pendapatan warga lokal juga tentunya teman-teman. Ini udah mau sampai di bawah nih teman-teman. Biasanya kalau udah ada lokasi yang padat seperti ini, kita udah nggak jauh nih dari pertigaan yang menuju ke Taman Bunga Nusantara teman-teman ya. Jadi memang akan melewati atau ketemu lagi sama namanya pemukiman padat penduduk seperti ini teman-teman, sebelum kita keluar nanti di Jalan Raya Cipanas. Asli 11-12 banget sama Nepal Van Java nih, sama Kaliangkrik. Rindu sih riding jauh lagi kayak ke Sumatera, kayak ke Jawa. Tapi karena saat ini kan memang prioritasnya kan memang kerja ya. Persiapannya itu karena gue pribadi ya, kadang untuk riding jalan jauh itu sekarang tuh karena biasa gue sama-sama kayak sekarang nih berempat, sekalinya gue pergi itu sendiri itu kayak ada yang hilang men. Ya itu sih mungkin akan kembali lagi pada pribadi masing-masing ya. Ada yang enjoy aja jalan sendirian, karena kalau gue saat ini tuh enggak kayaknya, karena memang gue tuh tipikal yang selalu kemana-mana tuh berempatan sama bini gue, sama anak gue, 2 orang. Jadi ketika kita berada di daerah lokasi wisata yang apalagi yang kita udah pernah datangin dan kita datangnya cuma sendiri, itu kayak ada yang hilang gitu men. Jadi kayak mood gue tuh nggak 100% sedang healing atau sedang vacation gitu. Ya, jadi mungkin itu yang belum siap di gue. Tapi next lah, nggak menutup kemungkinan gue akan mencoba pengalaman baru seperti itu teman-teman ya. Oke yuk teman-teman, kita lanjut lagi nih, karena memang untuk perjalanannya ini masih berlanjut ya sampai dengan nanti di Cipanas. Ini gue overtake mobilnya dulu. Kadang kalau di belakang mobil itu suka nggak sabar. Ya gitulah dilemanya naik motor.
ada suka ada dukanya. Tapi enaknya gini, lu bisa bebas salib kanan kiri sesuka hati lu, tapi tetap ingat ya teman-teman ya, harus jaga juga keselamatan lu sendiri, dan tentunya pengguna kendaraan yang lain juga harus dipikirin. Jangan asal-asal aja kayak gitu teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi teman-teman, menuju ke Taman Bunga Nusantara Cipanas Puncak. Let's go. Wuhuu, keren. Kalau ada homestay di situ asik kali ya. Iya, kalau ada homestay di atas itu asik banget kali. Homestay. Jadi kita bisa sekedar duduk-duduk santai, ngopi, atau makan Indomie, melihat view yang ada di depan kita. Iya tuh, persis banget itu sama di Nepal Van Java-nya Jawa Tengah. Oke teman-teman, balik lagi nih. Kita sudah hampir sampai ya di ujung jalurnya ya. Ini jalan di sini tuh udah mulus banget ya kalau yang di sebelah sini ya, karena emang ini udah lapis aspal baru banget ini teman-teman. Ini kita udah di bawah nih, udah daerah Cipanas nih teman-teman. Sedikit lagi udah mau hampir keluar. Nah itu di ujung itu pertigaan kiri itu yang mau ke Taman Bunga Nusantara, Little Venice, lurus itu nanti balik ke Jalan Raya Puncak Cipanas. Nah dulu di sini jalannya hancur banget nih, parah banget jalanannya. Nanti coba gue carikan videonya teman-teman. Nah untuk saat ini kondisinya udah seperti ini, keren banget ya. Jadi salut sih sama pemerintah kotanya nih, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Nah itu kalian kalau ke Taman Bunga bisa ke sana teman-teman. Little Venice bisa ke sana. Jadi kita lurus aja, kita mau arah ke puncak teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari gua. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian teman-teman ya. Dan kunjungi juga Instagram gua di Sofyan188. Oke. The last one is remember one. The great escape is holiday. Let's go!